Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita banyak nikmat, terutama kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka penyampaian disiplin positif. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hadirkan kehadiran dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita mengucapkan salawat, kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia terlebih dahulu di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN yang terhormat Bapak Ibu Guru dan saudara sekalian. Di sini ada saya berdiri di depan ini untuk menyelesaikan tugas saya sebagai CGP Angkatan 10 menyampaikan tugas aksi nyata saat modul 1.4 yaitu yang berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya Rina Kalian Sinaga. Sedikit perkenalan, di sini ada perkenalan. Di sini ada 3 foto, yang mana di sebelah sudut kanan ada Ibu Mulia Rizka Putri FB sebagai fasilitator kami, dan di sebelah kiri foto saya ada Ibu Elda Erin Konsilana SPD sebagai pengajar praktek, dan di tengah ada foto-foto saya sebagai calon guru pembinaan Angkatan 10. Adapun yang pertama, konsep utama budaya positif. Konsepnya ada beberapa. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian kedua, disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, adapun di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedikit ada di sebelahnya merupakan bagian profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbhinneka global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam ataupun perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, bagaimana kita supaya memunculkan motivasi intrinsik pada anak? Nah, di sini kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 4, yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang ingin kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi, berdasarkan kebutuhan dasar manusia ini nanti kita bisa memunculkan motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Nah, di sini ada video menjelaskan bahwasannya bagaimana manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia supaya memunculkan tadi motivasi intrinsiknya. Di sini ada video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menunaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling kuat pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Lesson menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas.
sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol sistem. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Setelah kita menyaksikan video yang berdurasi kurang lebih 12 menit tadi, di sini kita bahwasanya kita menghadapi murid itu kita harus memahami 5 kebutuhan tadi. Dari kira-kira anak ini bertingkah laku seperti apa, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi setelah kita identifikasi kira-kira kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan, baru kita masuk ke sikap kita cara menghadapinya. Setelah kita tahu 5 kebutuhan dasarnya, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Motivasinya ada 3, di sini ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ada terkadang anak itu dia berbuat karena apa? Takutnya hukuman, itu motivasinya. Kemudian yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau reward, penghargaan dari orang lain. Jadi dia berbuat itu karena apa? Karena supaya dia dapat penghargaan, supaya dapat reward dari
seseorang. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, harapan kita agar anak itu, kenapa kita harus memahami dari 5 dasar? Harapan kita supaya anak itu memiliki motivasi intrinsik dari dalam, yaitu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, sehingga dia menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setelah kita tadi memahami 5 kebutuhan dasar manusia, harapan kita motivasi anak itu dari intrinsik, dari dalam dirinya, supaya apa? Supaya anak itu menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri, tanpa adanya motivasi yang kedua tadi, tanpa adanya motivasi karena kena hukuman, kemudian yang kedua karena adanya imbalan. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada yang namanya konsekuensi dan ada namanya restitusi. Yang konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Misalnya kita membuat reward. Jadi anak itu kalau berbuat sesuatu yang baik, dia mengharapkan apa? Mengharapkan imbalan tadi. Mengharapkan misalnya ada kita kasih reward. Nah, itu dia jangka pendek. Kemudian yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi dia tidak lepas dari kita, harus kita monitoring terus. Yang ketiga, motif menghormati peraturan. Berarti menghormati peraturan karena adanya rasa takut tadi. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi asing merasa bersalah aja, habis waktunya merenungi kesalahannya. Kemudian ada di sini restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, kalau sudah kita munculkan tadi motivasi intrinsik, maka murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol, dirinya sendiri memegang kontrolnya. Kemudian yang keempat, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di sini ada konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: hukuman untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita seperti bernegosiasi kepada anak, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun. Kenapa ada istilah menuntun? Kita menuntun itu kita bukan berada di depan anak, bukan berada di belakang anak, tapi kita berada di samping anak. Itulah yang disebutkan menuntun. Kita berada di samping, kita mengarahkan. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berdasarkan tadi kebutuhan dasarnya. Kemudian lanjut, ada fokus pada karakter, bukan tindakan. Ada fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Ada kasus, saya munculkan kasus. Di sini ada perbedaan sebagai tindakan, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Kita tanya, apa kesalahanmu? Jadi kita tanya solusinya apa. Terakhir, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini semuanya berkaitan. Setelah kita memahami kebutuhannya, kita lihat motivasinya, kita lihat di sini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita berharap agar kita di sini menghadapinya dengan cara menggunakan restitusi. Nah, dalam menghadapi
semua, setiap kita menghadapi masalah anak yang kita hadapi, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada sebagai penghukum, kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat ada sebagai pemantau, dan yang kelima ada sebagai manajer. Nanti setelah sini ada video, coba kita introspeksi diri sendiri, kira-kira kita selama ini sebagai guru, posisi kontrol kita di bagian mana dari yang kita ini? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Harapan kami di pembagian disiplin positif ini, harapannya kita bisa belajar untuk sebagai manajer. Di sini ada cuplikan video perbandingan antara 5 posisi kontrol. Kita saksikan bersama videonya. Sangat bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Setelah tadi menyaksikan video kurang lebih durasi 12 menit, bagaimana di situ ada membandingkan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Di sini harapan saya kita merefleksi diri sendiri. Selama ini kita di 5 posisi kontrol itu sebagai apa? Harapan kita di sini sebagai berdasarkan video tadi, harapannya adalah kita sebagai manajer. Tapi saya rasa itu sebagai manajer tidak hal yang bukan mudah seperti membalikan telapak tangan. Karena refleksi pada diri saya sendiri, setelah saya mempelajari di modul ini, saya merasa selama ini saya itu kebanyakan sebagai penghukum dan teman. Penghukum itu bukan berarti harus hukuman ya, memberi reward itu juga sebagai penghukum. Anak itu dia melakukan sesuatu karena adanya dorongan eksternal, makanya dia masih ketergantungan dari dorongan eksternal itu, karena supaya dapat reward dari gurunya, supaya dipuji, disanjung. Nah, sebagai teman, kalau sebagai teman itu ada plus minusnya. Kalau plusnya itu mungkin dia mendengarkan apa yang kita suruh atau yang kita arahkan, tapi dia selalu, kalau sebagai posisi kontrol kita sebagai teman, mereka ada sedikit mungkin anak itu merasa kayak ya teman, sebagai ya kayak sepele gitu, jadinya akan tidak menghargai. Jadi
Jadi di sini harapan kita setelah kita mempelajari ini, harapan kita semoga kita nanti bisa mengambil posisi sebagai manajer. Nah di sini posisi kaum dulu ada di kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Sebagai hukuman berdiri di depan barisan, pasti sebagai hukuman. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi anak itu kan merasa bersalah. Oke ya, aku salah buat ibu nyata. Sama seperti tadi adegan yang video tadi. Jadi anak itu merasa bersalah, merasa tidak berguna. Yang dibuatnya itu selalu dia membuat orang lain merasa kecewa. Kemudian sebagai teman, ayolah buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Jadi di sini masih dia motivasinya motivasi eksternal. Supaya apa? Supaya ibu gurunya merasa bangga sama dia. Masih posisi sebagai motivasinya sebagai eksternal. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Masih dia berdasarkan mengacu kepada peraturan. Sebagai posisi control manager, kalau siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat pelajaran, bagaimana? Apakah kamu tahu kesalahan? Kita tanya. Dia merasa bersalah nggak? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Kita yakinkan dia apa? Kamu berbuat salah nggak? Kita lakukan ini salah nggak? Salah bu. Nah, kira-kira apa? Solusinya kita cari sama dia. Jadi kita seperti berinteraksi dengan dia, menanyakan apa kesalahannya dan kemudian menanyakan kembali sama dia kira-kira menurut kamu apa cara kamu untuk memperbaiki kesalahan itu dia sebagai manajer. Nah, di sini tadi kita membahas ada peraturan dan keyakinan. Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Kita tampilkan. Keyakinan kelas. Kita yakinkan bahwasanya anak itu seperti contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Pasti anak itu merasa apa? Oh ya, aku yakin kalau aku pakai helm itu pasti aku kalau jatuh kepalaku tidak terbentur. Mereka yakin dengan adanya itu. Oh iya, dengan adanya keyakinan itu aku tidak seperti ini. Itu ya, kenapa tidak peraturan? Nah yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau saya kembali yang tadi yang kedua, bisa jelaskan. Nah, di sini tadi, nah yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini adanya faktor intrinsik supaya apa? Kita memiliki kepercayaan diri supaya apa? Supaya kita adanya harga diri kita bahwa kita menghargai disiplin waktu. Jadi di sini sudah ada faktor motivasi intrinsiknya. Pembuat keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan, lebih nyata. Anak-anak itu kan ini loh lebih nyata ya, akibatnya apa? Kenapa harus yakin kamu ini dengan peraturan ini? Oh ini akibatnya. Jadi dia harus lebih abstrak. Berupaya pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, nggak panjang kali lebar. Kalau peraturan itu kan ini, oh ini nak, peraturannya konsekuensinya nih. Kemudian yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Jadi saat membuat keyakinan kelas itu bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan hanya beberapa pihak. Contohnya kita di sekolah. Ini peraturan contoh kecilnya di kelas. Peraturan kelas ini ibu nggak mau ini. Nah beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kita ajak anak itu berdiskusi. Apa yang kamu yakini? Nah kalau kamu berbuat ini apa resikonya? Kalau kamu berbuat ini apa? Jadi keyakinan kelas itu berdasarkan keputusan bersama. Nah, untuk
segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Supaya kita ke jenjang sebagai posisi control manager, dia ada tiga tahapannya namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh adegan atau video. Di sini ada sudah dari video ini sudah ada dia penerapan tiga restitusi tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga sebagai menanyakan keyakinan. Ini videonya kebetulan video saya dengan anak. Di sini contohnya, lalu simak sama-sama ya. Iya. Ini kasusnya benar enggak? Menurut kamu cek menolak apa yang terjadi? Ya, menurut kamu saling menghargai anak kamu. Kalau menurut kamu jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan pada saat kamu disini yang membaik masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Nah, sampai sini presentasi dari saya. Sebagai contoh, restitusi menggunakan tiga konsep. Yang pertama tadi segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi
validasi pembuat masalah, kemudian yang terakhir itu sebagai menanyakan keyakinan. Nah, dari video ini masih ada durasi waktu 10 menit. Saya mohon refleksinya dari Bapak dan Ibu guru. Refleksi boleh apa saja, misalnya menanggapi tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol dulu boleh, ataupun keyakinan keras boleh, ataupun menanggapi tentang segitiga restitusi. Silakan siapa yang bersedia refleksi. Ya, terima kasih. Setelah menonton dan melihat dari video dan penjelasan dari Ibu tadi, saya sangat setuju dengan menerapkan segitiga restitusi tadi dalam menyikapi masalah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi saya sangat setuju dengan menyeragamkan, memperlakukan segitiga restitusi dalam menyikapi masalah di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih, saya ucapkan kepada Bapak Antoni. Ada refleksi dari Bapak dan Ibu guru yang lain? Atau buka pertanyaan kira-kira? Izin menyampaikan mengenai tadi keyakinan kelas saya. Jadi untuk dari Bapak keyakinan kelas itu memang cukup bagus. Jadi tidak bilangnya keyakinan itu dibuat orang-orang dari kelas sendiri. Jadi juga berharap di sekolah kita ini pun nanti kita buat keyakinan sekolah. Jadi kita tanyakan nanti apa kebutuhan dulu sehingga itu bisa kita terapkan untuk sekolah ini. Nah, itu kira-kira terlalu begitu. Terima kasih kepada Bapak Mahasiswa atas refleksinya. Ada dari Bapak dan Ibu guru yang lain? Refleksi yang lain atau mau pertanyaan juga boleh? Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi di sini saya ingin refleksi sedikit dari pemaparan Ibu. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan mengenai budaya positif yang Ibu sampaikan tadi. Banyak selama ini hal yang belum kami ketahui seperti 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan manusia. Jadi kadang kami tidak tahu apa masalah musik itu yang terjadi. Setelah ada kesalahan murid, kami langsung mengambil posisi penghukum. Tapi dengan adanya tayangan itu tadi, itu bisa merubah paradigma kami, yaitu kalau ada anak-anak yang disalangi, bisa kita ingin tahu dulu apa masalahnya sebenarnya, apa masalah dia, kemudian tadi bisa masalah itu diselesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi yang disampaikan tadi. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih saya ucapkan atas refleksi yang pertama dari Bapak Antoni, kemudian yang kedua dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Dan yang ketiga ada refleksi dari Bapak Suwardi. Nah, di sini saya ingin merefleksi dari semua kegiatan kita ini. Nah, harapan kita semua pastinya kita bukan lagi membuat peraturan, tapi berupa keyakinan. Awalnya kita harus membuat yang pertama dari hal yang kecil, keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas, karena di sini pasti masing-masing kelas beda karakter anak. Pasti anak yang ini maunya kebersihan, anak yang ini mau perlu bersih. Jadi keyakinan kelas itu bisa beda-beda. Nah, nanti sesuai dari refleksi dari Ibu Kepala Sekolah, dari masing-masing ke semua keyakinan kelas ini kita buat keyakinan sekolah. Supaya kita lebih berkolaborasi lagi membuat keyakinan kelas, dan kita harapannya lagi setelah menyimak tadi ini, modul ini, kita menerapkan segitiga restitusi berdasarkan apa? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, kita tahu posisi kontrol apa yang ingin kita buat. Saya yakin di sini kita akan mau menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Harapan kita itu. Tapi perlahan kita belajar, boleh kita dulu sebagai teman, perlahan kita naik tingkat, pertama kita sebagai penghukum, boleh kita sebagai pemantau, boleh kita sebagai supervisor, dan yang terakhir harapannya kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang terakhir kita membuat disiplin positif menggunakan keyakinan kelas, mulai dari keyakinan kelas, dan yang terakhir keyakinan sekolah, sehingga kita
ke kelas dan sekolah yang sesuai dengan visi dan misi sekolah yang sudah kita revisi. Saya akhiri presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu Guru, khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami dalam kegiatan apapun untuk hal yang lebih baik. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.